adalah selebgram Jessica Felicia yang memantik kembali kasus tersebut hingga berulang menjadi sorotan kembali. Ya, mengutip pengakuan mengejutkan Salim Noderer kepada dirinya, Jessica membenarkan jika Salim dan Zize memang sempat menjalin hubungan. Memang perselingkuhan itu memang betul adanya. Mengejutkan, selebgram Jessica Felicia blak-blakan sebut Azizah dan Salim Noderer benar selingkuh. Setelah sempat meredup, tiba-tiba saja kasus dugaan pengkhianatan cinta Aziza Salsa, istri pesepak bola nasional Pratama Arhan dengan Salim Noderer, mantan kekasih Rachel V-nya, kembali mencuat. Adalah selebgram Jessica Felicia yang memantik kembali kasus tersebut hingga berulang menjadi sorotan kembali. Ya, mengutip pengakuan mengejutkan Salim Noderer kepada dirinya, Jessica membenarkan jika Salim dan Zize memang sempat menjalin hubungan. Hal ini diungkapkan oleh Jessica Felicia yang didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri Selasa kemarin. Ditambahkan oleh pengacara Jessica, masih berdasarkan pengakuan Salim, aksi bermain apinya dengan Zize dilakukan di saat Zize sudah berstatus sebagai istri Arhan. Jessica sendiri diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Aziza Salsa. Ya, klien saya bernama Jessica hari ini dipanggil di kepolisian untuk dimintai klarifikasinya terkait konten yang dibuat. Kalau saya pribadi kan saya sebagai konten kreator itu hanya melakukan pekerjaan saya sebagai konten kreator ya. Jadi saya hanya membuat konten ya seperti pada umumnya saya buat konten aja, seperti hari-hari saya buat konten aja gitu aja sih. Konten terkait berita yang sedang viral pastinya. Kan kaitannya ini kan masalah Rahel, ya Salim selingkuh sama Zize. Cuman yang jelas ya mereka berdua yang mengakui lah memang ada perbuatan itu dan mereka sudah putus. Ada perbuatan itu dan mereka sudah putus. Perasaannya gimana Bunda? Udah membaik? Sorry ya. Pemanggilan dua pemilik akun, dua orang pemilik akun. Kita cek sih sepertinya postingan-postingannya sudah hilang ya. Tetapi kan itu sudah terarsip dengan baik oleh Bareskrim dan juga pihak kuasa hukum. Jessica justru menampik sangkaan telah melakukan pencemaran nama baik seperti yang telah dilaporkan oleh Zize. Karena isu seputar Zize yang dibuat dan diunggah ke akun pribadi media sosialnya, semuanya merupakan kutipan dari berbagai sumber. Meski begitu, Jessica mengakui jika ia justru memiliki bukti pengkhianatan cinta Zize dan Salim, serta tidak mau ambil pusing jika pihak Zize menganggap semuanya itu adalah fitnah semata. Memang perselingkuhan itu memang betul adanya. Untuk bukti lebih lanjutnya sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Saya mohon banget supaya tidak ada pihak-pihak yang akhirnya ikut campur, yang jadinya nantinya malah jadi memperkeruh gitu ya. Karena kemarin udah ada ya pihak inisialnya NM dan MS ya yang menyuruh saya untuk membuat konten menjelekkan Rachel V-nya dan Aukarin di sosial media saya. Jadi kalau memang masalahnya sudah mau diselesaikan ya diselesaikan aja gitu. Jangan malah ditambahin dibumbu-bumbuin lagi. Kalau memang ada permintaan untuk minta maaf atau minta men-take down ya nanti kita akan ikuti semua aturan-aturan yang ada. Yang jelas kita penuhi panggilan ini, kita berikan yang penyidik minta, kita kasih semua bukti-buktinya. Selanjutnya kita menunggu panggilan dari Bareskrim untuk keterangan dari saksi yang masih akan kita hadirkan. Sementara itu, di tengah kabar pengkhianatan cinta sang istri yang kembali mencuat ke ruang publik, Pratama Arhan untuk kali pertama kembali mengunggah potret mesranya dengan sang istri di akun TikTok miliknya pasca muncul kasus panas ini.
Dalam foto itu terlihat Arhan dan Zize tersenyum ke arah kamera dengan foto yang diubah menjadi hitam putih. Lewat unggahannya itu, Arhan yang kini tengah mempersiapkan diri bersama timnas guna bertanding melawan Bahrain dan China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, seolah tengah memberi kode jika ia dan Zize masih tetap romantis sebagai pasangan suami istri. Sontak, unggahan foto mesra Arhan dan Zize itu menuai banyak sorotan dari netizen yang menilai Arhan hanya bucin sendiri. Lantaran Zize justru hampir tidak pernah memposting fotonya saat bersama sang suami. Bucin sendirian, awka. Sindir netizen. Sebelumnya, kejanggalan juga sempat terjadi saat Arhan usai bertanding melawan Australia di GBK. Arhan justru tidak menghampiri Zize yang ada di tribun. Hal ini berbeda dari biasanya, di mana Arhan selalu menghampiri dan memeluk Zize usai bertanding. Gimana nih lihat Arhan main malam ini, Ja? Soal akun gimana? Tungguin aja prosesnya. Mas ya. Perseteruan Indy Barens dan Siti ART-nya kembali memanas. Siti spill dirinya digaji kecil dan kapok kerja dengan Indy Barens. Bukan soal pengkhianatan cinta, tetapi presenter kondang Indy Barens justru sempat dibuat kesal oleh Siti, asisten rumah tangganya yang telah bekerja dengannya selama 4 tahun belakangan ini, lantaran Siti berkhianat soal ikatan kerja di antara mereka. Ya, Siti yang dikenal warga TikTok lantaran suara stereonya justru kabur begitu saja dengan dalih kecewa lantaran hanya digaji 3 juta rupiah di rumah sang artis. Padahal, Indy mengaku sudah ada kontrak dengan beberapa brand yang hendak memakai jasanya bersama Siti. Kondisi ini tentu saja membuat Indy pun merasa dirugikan. Lantas, apa penjelasan Siti terkait keputusannya berhenti sebagai ART di kediaman Indy Barens? Benarkah semua dipicu soal gajinya yang tidak sesuai dengan beban kerjanya hingga ia kapok bekerja dengan Indy Barens? Lucu, pengen terkenal lewat jalur majikan tapi majikannya malah digibah. Sentil netizen. Mbak, aku mau gaji 3 juta tapi ngurus anak mau nggak? Mau, Kak. Pasti ada alasannya. Iya, memang ada alasannya, Kak. Cuma nggak semuanya harus netizen tahu gitu ya. Jadi jangan aku nggak semuanya aku ucapin, aku ceritain, nanti dikira aku orang nggak tahu diri gini-gini gitu. Tapi sama Bu Indi baik kan? Baik. Kenapa nggak pamit keluar? Pamit. Siti nggak pernah nipu, nggak bohong. Tapi memang dia tidak menyampaikan, nggak ngasih kabar, bahkan ngeblok nomor kita. Itu kan tanda tanya besar. Apakah aku umbar ini sebelumnya? Nggak pernah kan gitu. Tapi karena udah begitu banyaknya pertanyaan, terus aku mesti lurusin supaya Sitinya juga nggak ada berita yang nggak baik. Aku lurusin. Dan aku sih berharap semoga bisa ada silaturahmi yang jauh lebih baik lagi antara aku dengan Siti. Viral, asisten rumah tangga curi emas di brankas majikan senilai 400 juta. Sementara itu, selain heboh Siti dari Bekasi yang kini tengah viral, seorang asisten rumah tangga berinisial E berusia 35 tahun diduga telah mencuri brankas dari rumah majikannya, Henny Kusuma, di perumahan Harapan Indah Medan Satria, Kota Bekasi, Sabtu lalu. Brankas berisikan sejumlah perhiasan, mata uang asing, hingga surat-surat penting yang jika ditotal kerugian material akibat peristiwa tersebut mencapai 400 juta rupiah. Sebelumnya, E diketahui tidak kembali ke rumah setelah sempat pamit untuk ke pasar. Dari rekaman CCTV komplek didapati jika E pergi dengan membawa sejumlah barang.
Lantaran curiga, suami korban lantas memeriksa brankas berukuran sedang miliknya di kamar yang ternyata ikut raib seiring perginya sang ART yang telah bekerja bersama korban selama 20 tahun. Korban pun kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolsek Medan Satria, Kota Bekasi. Dia balik, tiba-tiba tuh dia kayak seperti bilang sama suami saya, ada yang ketinggalan. Nah, saya melihat ini dia itu sering ketinggalan bolak-balik sampai kembali lagi ke rumah ini itu sampai 1 jam. Padahal pasar itu cuma 300 meter atau 400 meter lah di belakang ini. Jam 11, setengah 11-an itu mbaknya ini nggak pulang, si Ernawati ini nggak pulang, nggak ada. Nah, dia bingung dong, dia telepon ke saya. Coba deh papa cek ke satpam, mana tahu ada yang lihat dia keluar, saya bilang gitu. Dicek ke satpam, dia bilang, loh Mbak Ernanya tuh katanya pulang kampung. Sempat ditanyain sama satpamnya, loh ini kok bawa kayak ginian untuk apa gitu. Terus dia bilang, ya perlulah nanti kalau ini kan aku ada yang meninggal, keluargaku di kampung, katanya begitu. Akhirnya dilihat satu persatu jam-jamnya pada saat dia keluar. Ternyata Erna itu ada 2 kali pergi. Kalau tafsir ya mungkin ya sekitar 375 sampai 400. Iya men, kalau udah namanya niatnya jahat mau segala macam dilakuin. Jadi kitanya aja orang yang apa namanya nggak boleh lengah gitu loh.